Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ibu sudah punya aplikasi fikih nisanya belum? Nanti di Play Store tinggal ditulis saja fikih wanita lengkap gitu keluar. Jadi di dalam Play Store hari ini semuanya, kalau kita susun kitab-kitab itu ya akan panjang. Seperti hadis atau Nawawi muncul sarahnya, Al-Lu'lu' wal Marjan muncul semuanya. Tinggal HP kita ini mau dipenuhi apa. Jadi seluruh kitab kalau panjenengan cari itu insya Allah ada semua. Kitab Bulughul Maram juga ada. Jadi begitu. Nah hari ini tentang fiqhun nisa ini ada bab-bab yang kemudian sebenarnya sebaiknya itu dijelaskan oleh ustazah. Nah, ini. Karena kalau masuknya nanti terlalu dalam, saya juga kalah pengalaman sama jenengan karena memang bukannya di situ. Nah paling tidak ada bab-bab yang kemudian lebih kita senang untuk apa istilahnya mengkajinya itu secara umum, tapi dia spesifik untuk ibu-ibu, seperti hal menutup aurat, gitu ya. Jadi memang akan terbatas pembahasan kita, tetapi ini nanti akan bisa lebih dalam begitu yang dimaksud. Nah, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran surat An-Nur ayat 31 itu menjelaskan dalil tentang menutup aurat, ya kan? Qulil mu'minati, ya kan? Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jadi ada juga Quran surat Al-Ahzab ayat 59 gitu ya. Jadi seruan Allah kepada para nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Nah ini juga perintah dalam hal menutup aurat. Sehingga aurat ini kemudian ya kalau kita bertanya kepada anak-anak, ya, ini sangat paham anak-anak kita, batasan aurat perempuan itu dan laki-laki yang mana itu sudah pasti akan bisa menyebutkan. Tinggal kemudian kita mengimplementasikannya seperti apa. Nah, dan juga tentang aurat ini ya, terkait dengan apa virus ganas yang ada di luar itu sebetulnya bisa terproteksi dari hijab kita itu. Sehingga kemarin ketika COVID-19 itu nampak betul kita ini lebih didekatkan oleh Allah kepadanya melalui virus-virus yang kemarin ada di sekitaran kita. Mulai dari bagaimana upaya kita toharo gitu ya, bersuci, sehingga ketika dari manapun sebetulnya ajaran Islam itu ya yang mencuci tangan, yang mencuci kaki. Termasuk sampai hari ini kalau misalkan ibu-ibu punya anak yang masih sekolah gitu ya atau kerja dari manapun, ya tetap sebaiknya tetap harus mencuci kaki dan mencuci tangan. Tidak hilang sampai virus kemarin sudah hilang begitu saja, tidak. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi ya, bahwa wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah maka syaitan akan menghiasinya. Nah, maka di sini konsistensi dalam menutup aurat ini betul-betul kita waspadai. Tentang pertama dalam surat apa namanya? Dalam surat An-Nur 31 tadi itu tentang menjaga pandangan. Nah, ini sebetulnya khitobnya selain perempuan juga laki-laki ya, menjaga pandangannya. Lalu kemudian memelihara kemaluan dan menampakkan perhiasan ya, perhiasan yang nampak yang umum, yang umum. Kalau keluar rumah itu yang umum pada mestinya saja. Contoh misalkan cincin,
Tidak harus semua jari dikasih cincin, atau satu jari tapi cincinnya 4 misalkan begitu. Butuhnya satu ya satu. Gelang itu kira-kira butuhnya satu, ini pakai 10 gitu ya. Ya pura-pura membetulkan jilbab sampai kemudian ya begitulah. Ya ini. Di zaman Rasulullah itu dulu banyak wanita-wanita Arab yang menggunakan jingle gitu ya. Atau gelang kaki gitu. Gelang kaki itu malah dipakai oleh penari-penari zaman itu dalam rangka untuk tabarruj. Dalam rangka untuk tabarruj itu adalah menunjukkan ya istilahnya kemewahan yang menyerupai orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu kemudian menjadi larangan. Sampai pada takaran isbal, ibu itu paham isbal. Isbal itu adalah menjulurkan pakaian ke lantai, ke tanah. Itu kan di beberapa orang yang dalam tinjauan fashion ya, kalau kemudian kita menggunakan baju yang glamor bahasanya, baju yang glamor lalu menjulurkan sampai kemudian menyapu lantai, itu namanya isbal. Nah, sekarang pertanyaannya kalau untuk perempuan untuk melindungi kakinya itu kan juga harus menjulurkan pakaiannya, kecuali kemudian beralas kaki, menggunakan kaos kaki begitu ya. Sekarang kan sudah ditemukan kaos kaki, kalau dulu kan belum. Di zaman Rasulullah itu belum ada kaos kaki, belum ada. Sehingga perkembangan busana ini menjadi cara tersendiri seseorang itu kemudian melindungi auratnya. Begitu, kurang lebih begitu. Jilbab zaman dulu, bahkan jilbab yang dipakai atau kerudung yang digunakan oleh Nyai Walidah itu juga masih terbatas dulu. Ya Bu ya, terbatas. Kalau sekarang yang ada yang mau masih pakai yang seperti itu berarti kembali ke zaman dulu. Dulu kita menemukan atau mencari jilbab atau jilbab yang panjang itu susah nggak Bu dulu Bu? Susah karena keterbatasan peradaban yang tidak bisa mendesain jilbab yang panjang. Nah, sekarang jilbabnya panjang-panjang. Nah, itu maksudnya menjulurkan sampai tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Jadi begitu. Nah, bagaimana kemarin dengan kasus yang ada dalam negara kita yang beberapa anak-anak paskibraka itu yang kemudian diminta untuk melepas jilbabnya. Ini merupakan sebuah fenomena yang dalam kajian agama kita itu justru sangat tidak boleh. Nah, kemudian dalam Al-Ahzab 59 tadi, hendaklah istri-istri orang beriman itu mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ya, batasannya ini kemudian, ya mohon maaf, ini ada satu kemudian organ tubuh yang betul-betul menjadi kehormatan seorang wanita itu harus betul-betul tertutup. Jangan sampai kemudian terlihat. Ada fenomena di zaman sekarang berjilbab tapi seakan tidak pakai jilbab. Karena jilbabnya itu tidak menjulur sampai dadanya. Ya, jilbab berada di atas dada bahkan begitu. Ada sekarang fenomena itu bahkan jilbab masuk ke dalam baju. Ada ya Bu ya, beberapa jilbabnya masuk ke dalam bajunya. Jadi bajunya di luar, kemudian jilbabnya di dalam. Nah, ini beberapa fenomena yang ada sehingga hal itu menyebabkan mudorot yang besar. Ya, ini dalam keterangannya, berjilbab bukan hanya sebagai identitas bagimu untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang muslimah, ya, tetapi jilbab adalah suatu bentuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala selain sholat, puasa dan ibadah yang lainnya. Sehingga kita pahami bahwa jilbab itu bukan lagi tren. Halo Ibu, boleh gak pakai jilbab yang tren? Boleh, tapi jilbab bukan tren. Kalau tren jilbabnya itu kemudian justru bertentangan dengan kaidah menutup aurat, ini yang menjadi masalah. Nah, boleh dengan berbagai macam tren dan merek itu boleh, tetapi prinsip utamanya adalah menjulurkan jilbab itu ke seluruh tubuhnya. Maksudnya ke seluruh tubuh itu adalah ke dalam bagian-bagian yang tadi betul-betul menjadi bagian yang diharapkan betul-betul bisa ditutupi. Nah,
Nah, sementara fitrah, sebetulnya fitrah manusia itu adalah malu. Salah satu fitrah umat Islam itu adalah malu. Dan untuk ibu itu adalah malu untuk mengumbar auratnya. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian ada beberapa istilah, Bu. Ada istilah kerudung, ada istilah hijab, ada apa lagi, Bu? Khimar, apa lagi? Nah, kalau hijab itu Syekh Shalih Al-Fauzani mengatakan bahwa hijab adalah seseorang wanita menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ini namanya hijab. Jadi seluruhnya. Maka niqab itu, tahu niqab, Bu? Niqab itu cadar. Ini memahami bahwa memaknai hijab itu ya seluruh hal yang menutupi dirinya dari selain mahramnya namanya hijab. Pakai hijab dan seluruhnya ditutup. Sampai kemudian mukanya juga muka ditutup. Pakai niqab. Bagaimana hukum menggunakan niqab? Nah, kalau niqab itu identik lebih kepada kondisi alam saat itu. Memang kalau kita kembali ke Jazirah Arab itu kan gurun pasirnya luar biasa, debunya luar biasa. Nah, sehingga ketika muka ini bukanlah aurat, ketika itu kemudian ditutup, maka itu bukan menjadi hukum. Karena hukum asalnya aurat yang ditutup itu adalah selain telapak tangan dan muka, kan begitu. Nah, selain itu kemudian menjadi terbuka. Nah, bagaimana dengan niqab? Maka niqab ini menjadi pilihan. Jika dirasa niqab atau hari ini masker begitu ya, niqab atau masker ini kemudian membuat seseorang itu lebih nyaman untuk keluar rumah, ya nggak ada masalah. Ya. Justru yang menjadi masalah itu kalau malah auratnya dibuka. Kok bisa kemudian yang menutup malah dipermasalahkan daripada yang membuka? Nah, ini menjadi masalah. Nah, kemudian arti kata hijab itu yang lain adalah apa-apa yang dapat menutupi wanita, baik itu dari tembok, pintu ataupun pakaian. Maknanya adalah, sedangkan lafaz tersebut meskipun ditujukan kepada istri Rasulullah SAW, tapi sebetulnya berhijab itu adalah apa istilahnya? Diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimah. Nah, kembali kepada hijab itu makna yang apa namanya? Yang lebih pas itu adalah sesuatu yang kemudian menghalangi seorang wanita itu bertemu dengan ajnabi. Ajnabi itu sebutan bagi orang laki-laki yang bukan mahram. Itu namanya ajnabi. Maka saat ini dalam fenomena di lapangan, Bu ya, saat panjenengan itu nanti ada tamu selain mahram panjenengan, saudara panjenengan, kok suami panjenengan tidak ada di rumah, ini tata caranya panjenengan harus minta izin dulu kepada suami. Boleh tidak mas saya menerima ada misalkan si fulan begini. Kok kemudian tidak boleh? Maka jangan pernah sekali-kali untuk menerimanya. Kalaupun boleh karena memang usaha begitu ya, usahanya di rumah dan didatangi oleh misalkan kurir dan sebagainya, maka hijab ini menjadi penting. Jadi untuk menutupi dirinya yang betul-betul kedatangan seorang laki-laki dari ajnabi yang bukan mahramnya. Nah, itu hijab. Sementara jilbab itu bahasa Arabnya adalah aba'ah. Ya. Khimar itu dalam bahasa Indonesia itu kerudung. Kalau kerudung itu ya khimar, okay. Kalau jilbab itu ya apa istilahnya? Aba'ah. Okay. Jilbab itu di gamisnya malahan, gitu. Ibu-ibu kalau memahami jilbab sama kerudung di Indonesia itu yang kayak gimana? Yang segi 4 itu apa namanya? Kerudung. Yang sloboannya tadi langsung dimasukkan ke tadi ya. Kenapa? Ini kalau sama ibu-ibu itu ya ini banyak istilah-istilah yang
yang luar biasa. Jadi dua hal yang kemudian sebetulnya esensinya Bu, esensi dari menutup aurat itu adalah menjaga dua hal sebetulnya. Pertama adalah menjaga pandangan. Ibu-ibu kalau aurat panjenengan tertutup, maka orang itu tidak lagi berpikir tentang panjenengan dari pandangannya. Betul nggak Bu? Halo? Di depan saya seorang wanita yang menutup auratnya itu sempurna. Mungkin tidak kira-kira saya berpikir jahat kepada yang bersangkutan. Nah, kenapa? Karena fitrahnya itu kemudian sudah hilang. Fitrah naluri sukanya melihat bentuk tubuhnya itu sudah tidak ada. Karena memang tidak terlihat. Bukannya tidak ada, tapi memang tidak terlihat. Itu esensi menutup aurat itu adalah pandangan orang yang melihatnya itu kemudian menjadi hilang tanpa rasa, gitu maksudnya. Berbeda kemudian ketika objek itu atau wanita itu kemudian auratnya terlihat, itu beda. Fitrahnya kemudian muncul Bu. Fitrah utamanya itu suka, itu dengan lawan jenisnya muncul karena memang ada peluang. Makanya kata Bang Nabi itu kejahatan itu bukan hanya ada karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, pesannya waspadalah. Ya, itu yang penting, itu yang belakang tadi itu, waspadalah. Nah, supaya tidak memicu kejahatan, maka jenengan harus bisa pandai-pandai menutup ini. Dan pandangan tadi itu kemudian akan masuk ke dalam otak. Pesan otak ini disampaikan kepada yang berkebutuhan dengan pandangan itu. Maka yang berkebutuhan itu adalah apa yang ada menjadi hasrat hawa nafsu kita. Nah, biasanya alurnya begitu. Nah, sehingga fungsi dari hijab sendiri atau tadi yang kita sebut dengan kerudung atau khimar itu adalah membebaskan, melindungi seseorang dari bahaya pandangan dan dari bahaya sahabatnya orang lain. Clear ya Bu ya? Nah, clear. Nah, intinya yang demikian ini istilahnya menjadi penjagaan yang luar biasa. Nah, berdasarkan ayat di atas, maka hijab seorang wanita jika keluar rumah adalah mengenakan khimar. Kemudian ini tadi hijab sendiri itu sebetulnya itu bukan kerudung kita ini sebetulnya. Nah, kalau kita kembali kepada makna hijab itu penutup pokoknya. Nah, kalau kemudian di Indonesia itu dikatakan diadopsi hijab itu ya wis tak gawe iki Pak hijab. Nah, itu maka jenengan sebetulnya seluruh pakaian panjenengan ini juga dinamakan hijab. Kalau tadi ada yang mengatakan gamis tadi, ya boleh. Wong hijab itu seluruh penutup kok. Hijab itu seluruh yang menutupi tubuh sehingga tidak terlihat, itu namanya hijab. Nah, hijabnya orang perempuan kalau keluar rumah yang dimaksudkan ini adalah khimar tadi itu, kerudung tadi itu. Kerudung yang bagaimana? Yang sampai menjulurkan, sampai menutupi dadanya tadi itu. Nah, kalau misalkan pendek-pendek itu berarti belum bernama khimar, belum bernama hijab, ya Bu ya, karena menutupnya masih belum sempurna. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada lagi sebutnya jilbab. Jilbab kalau di Indonesia namanya jilbab. Nah, bedanya jilbab sama kerudung apa Bu? Ibu-ibu ini apa bedanya jilbab sama kerudung? Sama. Iki ya jilbab, iki ya kerudung. Kita pakai jilbab itu, kita pakai penutup itu, kemudian ketemu orang, ya Allah Mbak jilbabnya sampai api. Itu yang di blok E bilang jilbab. Geser ke blok N, ya Allah kerudungnya api. Sing parah itu dengan blok G, kerupuknya api. Nah ini itu bahaya, itu nggak ada istilah di modis itu, nggak ada kerupuk. Nah Korsah ya Bu, nyanyikan dulu. Kuiran, Bu korsah, nggih? Oh gerapakan. Napa nama ini? Nama ibu itu? Oh jilbab mawon, nggih. Baik.
bukan khimar saja atau jilbab saja sebagaimana banyak dilakukan oleh mayoritas muslim ini. Maksudnya begini, hari ini entah itu atas alasan kebutuhan, atas alasan aturan atau apa, kemudian jilbab itu kehilangan fungsi tadi itu. Baik itu jilbab, khimar, kerudung atau apapun itu kehilangan fungsi. Yang fungsi utamanya ada dalam surat Al-Ahzab tadi itu 59 sama An-Nur 31. Ini kemudian berubah fungsi menjadi modus. Nah, kalau sudah modusnya itu repot ya Bu ya. Ya, jadi kita geser yang mana? Ya kita harus memilih yang betul-betul sesuai dengan fungsinya. Contohnya begini, ibu-ibu ini kan ikut banyak komunitas ya. Ibu itu punya banyak komunitas, banyak banget ibu-ibu. Komunitas RT punya Bu? Nah, kalau nggak mau komunitas, kumpulan, nah ya sudah lah itu. Kumpulan RT, kumpulan apa lagi Bu? RW loh, kelurahan, posyandu, sekolah, macam-macam. Kalau itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu yang hobi, misalkan hobi apa tertentu, ada tuh komunitasnya. Arisan, jualan, komunitas apa ODOJ gitu ya Bu ya. Yang penting jangan ODGJ. Kalau ODOJ boleh one day one juice. Kalau ODGJ, ya itu yang repot. Orang dugaan dengan gangguan jiwa. Nah itu tentu sangat ini Bu ya, sangat beragam ya, sangat heterogen. Nah kadang-kadang Bu, mohon maaf, kita yang sudah punya prinsip, kadang-kadang ya Bu ya, kita yang kadang-kadang sudah punya prinsip esensi menggunakan jilbab, kerudung, khimar atau apalah namanya itu, kemudian kita terseret oleh arus ya, terseret oleh arus komunitas, kumpulan tadi itu atas garis solidaritas, kebersamaan. Kadang-kadang kan sudah ada ketentuan Bu, seragam A atau jilbabnya ngeten, ini kadang-kadang ngeten gitu. Nah, dress code-nya itu sak pengatur. Ini kadang-kadang kalau kita pakai nggak sesuai. Nah, bagaimana cara kita? Ibu harus berani mengambil sikap. Kalau kemudian hijab, kerudung, khimar jenengan itu kok merasa pendek, yang jenengan minta izin lah. Ayo tak modifikasikan sendiri gitu. Beli yang panjang. Boleh. Nah sekarang guru-guru ini di lembaga pendidikan itu alhamdulillah Bu, guru-guru tahun ini dengan guru-guru tahun yang sebelum-sebelumnya beda. Kalau sekarang bikin baju itu pasti bajunya itu 3/4 biasanya, di bawah lutut biasanya kalau dia kaos, biasanya begitu. Tunik namanya gitu. Nah, apalah namanya itu. Kalau baju saya lumayan paham, jualan soalnya ya. Itu di bawah lutut, ya. Jadi itu penting Bu. Ada tuh masih ada lembaga yang lain tuh sama antara laki-laki dan perempuan itu nggak boleh. Ada harus lebih pendekkan lagi, ditarik ke bawah begitu. Sekalipun juga baju-baju seragamnya kan ada itu yang pendek, itu juga langsung ditarik, panjang-panjang. Itu menjadi penting. Itu bahasanya hijab tadi itu. Jadi hijab bukan hanya fungsi di menutup kepala saja, tapi juga seluruh tubuh. Nah, kita harus menghindari jilbab gaul bahasanya sekarang. Ini trennya ini dipakai oleh anak-anak muda Bu ya. Anak-anak muda itu pakai jilbabnya jilbab gaul. Nah, termasuk apa namanya? Dalam Quran surat Al-An'am ya, nanti 112 ditulis mawon, yang artinya dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah untuk menipu manusia. Bahwa sering kami sampaikan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela ya. Dalam surat Al-Baqarah 120, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka Yahudi dan Nasrani itu gak pernah rela sampai kita ini mengikuti agama mereka. Ibu-ibu yang saya hormati, mereka tidak akan berani sekarang terang-terangan begini, ngetok pintu rumah orang meruntas, tok-tok misalkan. Weda, keluar. Sampai kenapa jadi muslimah yang taat, monggo. Sampai sekarang sudah harus ikut saya, murtad, gak akan berani. Ditawari kita, monggo, gak akan berani.
Tapi mereka menggunakan strategi kalau kita kenal dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ghazwul Fikri itu juga bisa dikatakan perang peradaban. Ada 3 F, ya kan Bu ya? Sering kita sampaikan ya. F yang pertama itu food. Mereka mainnya di food, makanan. Makanannya hari ini Masya Allah, yang digandrungi anak-anak itu bahwa dilarang oleh medis ya, yang mengandung berapa P Bu? 5 P. Penyedap, pengawet, pemanis, pewarna, perasa. Kalau rasanya perasa buatan ini. Jadi ada 5. Hari ini kemudian itu menjadi apa? Menjadi idola ya Bu ya. Menjadi idola. Itu dari sisi makanan. Maka ibu-ibu, kompetensi dasar ibu itu harus wajib bisa masak. Itu kompetensi dasar. Ibarat petani harus wajib bisa mencangkul, guru harus bisa ngajar, maka ibu-ibu wajib bisa masak. Hati-hati ibu-ibu yang punya anak gadis kuliah. Saya tidak mau memaksakan kuliahnya jauh, ngekos, makanannya cepet-cepet jadi, akhirnya sering mie goreng, atau kemudian beli, itu paling simpel. Pulang-pulang kerja, ya kan? Orang selesai kuliah apa yang diharapkan selain kerja? Kerja kan Bu? Kerja. Kerjanya ngekos lagi, jauh dari rumah, keterimanya jauh dari rumah. Itu juga kena rutinitas. Nah kemudian tiba waktunya nikah. Tapi ada kemampuan dasar ibu yang belum selesai, yaitu masak. Belum sempat deket sama ibunya. Lulus SD mondok, lanjut SMA, di pondok gak sempat belajar masak. Betul? Keluar mondok kuliah, setelah kuliah kerja, setelah kerja menikah. Nah menikah lupa kalau nanti punya anak gak bisa masak. Pusmas tuku wae, tuku berdino. Iki sing bojone ganti ganti tuku. Gak apa-apa Mas, peruntas aman, semuanya ada. Dari botoan ada, pecel siap saji. Nemen boten enten bubur ayam banyak. Sing penting kantongnya tebel. Lah begitu siklusnya terus. Jadi penting. Yang kedua fashion tadi itu Bu, fashion. Kita digiring kalau misalkan jilbab ya jilbabnya gaul. Baju sekarang tren baju dimasukkan anak-anak perempuan itu. Iya kan Bu? Bajunya sekarang lebih banyak dimasukkan. Ini kembali ke tempo dulu. Zamannya Arafik dulu loh Bu. Nggih Bu, menangi jenengan. Bapak-bapak icut bre ini loh. Ini berarti bapak-bapak tahun 70-an. Tahun 80, nggih. Cut bre. Ibu-ibu gaul ini ya begitu. Wanita gaul zaman dulu itu wanita yang bajunya dimasukkan. Nah sekarang terulang lagi. Jilbaban nggih, tapi nah gitu. Ya, kurang bisa. Kemudian fun ya itu dengan apa? Dengan hiburan, dengan gadget dan seterusnya. Nah jilbab gaul ini harus disaukan Bu ya. Anak-anak kita utamanya ibu-ibu wajib memberi contoh yang baik dulu sama anak-anak perempuannya. Oke, sama anak perempuannya. Nanti kalau setelah itu bisa memfilter mana. Ibu-ibu anak-anak perempuan kalau beli jilbab itu jangan dampingi atau beli sendiri. Yang punya anak perempuan itu masalah. Saya punya anak perempuan. Oh, yang terakhir gitu. Oh, masih kecil gitu. Punya Bu gitu. Itu kalau beli jilbab beli sendiri atau didampingi Bu? Kadang didampingi, kadang beli sendiri. Tapi jangan cek biasanya kalau sudah datang gitu. Nah, dicek harganya dicek harganya dibayar. Tapi barangnya langsung masuk lemari. Ya, ibu yang punya anak perempuan ini 2-3 kali awareness-nya harus lebih ya daripada anak laki-laki. Nah, perintilannya banyak. Gitu. Nanti kalau sudah pubertas itu macanya terlalu-karuan. Gitu. Ibarat rekreasi itu orang laki-laki itu 5 menit pokoknya teles
suri beres ya. Perempuan per jam ya harus. Nah, makanya kalau berjanji dengan perempuan itu harus lebih pagi gitu, supaya nanti berangkatnya tidak kesiangan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita salihah itu yang dengan kecantikannya itu ibarat mutiara yang terbenam dalam lumpur, Bu. Ini saya membaca ya, saya membaca beberapa kalimat yang ada dalam kitab Fiqhul Nisa itu. Masih menjadi minor di kalangan masyarakat yang sudah mulai terpengaruh dengan eksistensi kaum liberal, permisif, hedonis masa kini. Nah ini mutiara tadi itu dicoba untuk dibuka betul. Hari ini yang harusnya tersimpan rapat, mutiara itu ada di dalam apa, Bu? Kerang, ya, itu kerang. Tertutup rapat ya, Bu ya, tertutup rapat. Tapi begitu yang berhak membuka itu bisa membuka, itu terpukau loh, Bu, dengan keindahan mutiaranya. Pasti. Tapi kemudian kalau terbukanya itu terus menerus dan siapapun boleh membuka, kira-kira bagaimana jadinya? Tidak lagi menunjukkan pesona yang indah, gitu. Karena sudah biasa. Oleh karenanya, maka wanita shalihah ini harus betul-betul bisa menjaga dirinya. Kalau bahasa kitabnya ini agak tinggi ya, agak kasar juga. Fenomena jilbab gaul itu bahasanya itu berpakaian, mohon maaf, tapi telanjang. Nah itu ini yang bahaya. Jadi kelihatannya memang berpakaian, tapi sesungguhnya tidak. Maka kenapa nanti neraka itu penghuninya itu paling banyak adalah kaum perempuan. Ada dua yang menyebabkan. Kalau perempuan itu lebih banyak dimasukkan melalui aurat dan mulutnya, tapi kalau laki-laki itu seringkali dimasukkan karena air kencingnya. Ya. Yang banyak memasukkan kaum laki-laki ke dalam neraka itu adalah air kencingnya. Ibu-ibu pernah lihat? Oh, kalau melihat jangan. Maksudnya saya salah ngomong. Keliru ngomongnya. Ibu-ibu. Iya. Ini saya makanya yang lain waktu jangan fikun nisa ya, Bu. Ini saya akhirnya bingung ini menata ini. Nanti kalau fikun nisa sama ustazah yang lainnya. Gini, Bu. Apalagi mohon maaf, kalau yang berprofesi jadi supir ya, Bu ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Ya kalau kebetulan panjenengan punya pasangan supir, tapi tidak semua supir maksud saya. Tapi saya bilang kebanyakan. Ya, supir itu kan suka mampir. Ya, singkatannya saya nggak tahu, tapi pokoknya pirnya itu mampir gitu loh. Nah, ya. Kadang kalau kemudian itu sudah urgent darurat, itu mohon maaf, Bu ya, itu dipinggir. Kejauhan, Bu, kejauhan. Ya di rodanya sendiri itu ya. Ya. Maknanya apa? Itu saja yang kemudian sudah jelas-jelas. Seorang muslim ini masih berpotensi terkena najis, Bu. Ketika buang air kecil ya. Ini ya bapak-bapak ya, Bu ya, sama anak laki kita, panjenengan. Itu kalau cara buang airnya salah. Ya. Pertama kalau masuk kamar mandi itu tolong, Bu, disiram dulu lantainya. Begitu masuk dengan kaki kiri itu disiram dulu. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana dan siapa yang menggunakan sebelumnya. Ya, apakah dia kemudian percikannya masuk ke tembok, naik ke tembok atau kena apa dan seterusnya, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu mencontohkan kalau buang air kecil itu dengan jongkok, ibu-ibu ya. Ya, kalau bapak-bapak itu kan ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, yang diambil itu berdirinya tadi, makanya. Apalagi kemudian, mohon maaf, celananya bapak-bapak itu yang celana pensil itu loh, Bu, yang makin ke bawah makin ketat. Itu kan susah kalau diangkat itu, susah. Nah, ya alhasil sebisanya. Nah, percikan air ini kemudian mengenai celana dipakai untuk sholat, masya Allah.
Makanya dalam kitab fikih manapun yang di awal dibahas itu tentu adalah toharoh, apa bersuci. Nah, yang banyak memasukkan ibu-ibu wanita ke dalam neraka itu dua. Pertama adalah auratnya, yang kedua adalah lisannya. Lisannya ibu-ibu itu lebih banyak diam atau lebih banyak kadang-kadang. Nah, makanya kemarin muncul lato-lato itu kan. Itu katanya Kiai Ahmad Anwar Zaid itu lihat anak ibu-ibu main lato-lato ini digunakan itu untuk nyanyi ibu-ibu yang ini. Nah, itu sebetulnya prinsip dasar. Nah, maka terhadap apa aurat ini jangan sampai anak-anak kita Bu ya, jangan sampai masuk ke lembah tadi itu jilbab gaul. Maka jilbabnya bukan jilbab modis tapi jilbab yang syar'i. Gitu ya. Sekarang untuk mendapatkan jilbab yang syar'i ini susah apa tidak Bu? Gampang ya. Yang nggak ada itu uangnya kadang-kadang DOG. Ini Bu, saya bacakan hadis ya. Hadis riwayat Ahmad Bu, diriwayatkan Muslim juga. Ini Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, ya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Dua, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok, menggoyang-goyangkan kepalanya, lagi durhaka, tidak taat. Ya, kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Pernah lihat punuk unta Bu? Pernah ke Mekah? Atau lihat YouTube lah paling gampang. Kejauhan, bukan binatang, monggo. Ya, saya lanjutkan. Kepala mereka itu yang kalau berjalan mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka itu bergoyang-goyang. Lenggak-lenggok itu kali bergoyang-goyang, susah saya menirukan. Ini yang paling ini lebih ibu-ibu memang. Nah, seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk, mereka tidak akan masuk surga. Ini Bu yang mengerikan. Dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, ada pertanyaan, siapakah itu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang? Nah, dijawab, mereka adalah para wanita yang pakaiannya tipis. Ibu-ibu pakaiannya tipis atau tebal? Nah, itu diukur sendiri ya Bu ya. Diukur sendiri. Kalau beli kain, misalkan nih kainnya, ini ya kainnya yang ibu-ibu saya kira lebih paham lah ya Bu ya. Utamanya ketika pakaian panjenengan terkena sinar matahari, ya Bu ya, itu. Kemudian transparan dan ketat. Ini apa namanya kriterianya Bu tadi. Ya. Tipis, transparan, ketat, sehingga kemolekan tubuhnya terlihat. Mereka berpakaian secara zahir, namun sebenarnya mereka tidak berpakaian. Gitu Bu. Karena tidak ada bedanya ketika mereka berpakaian maupun ketika mereka tidak berpakaian, sebab pakaian yang mereka kenakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita bicara dulu Bu, kebutuhan pokok atau kebutuhan itu kan ada tiga. Ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier. Yang masuk perguruan. Yang masuk kebutuhan primer itu kan sandang, pangan, papan. Sandang itu berarti pakaian, pangan itu makanan, papan adalah rumah. Tapi bagi seorang muslim dan muslimah tidak hanya sekedar kebutuhan, tetapi berfungsi untuk menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita hanya kebutuhan, aku butuh ini transparan kok, soalnya panas, ya kan bisa begitu. Tapi kemudian itu jauh dari fungsi utama kita taat kepada Allah. Nah, ini utamanya nanti ibu waktu ada komunitas senam di sini Bu. Nah, ada komunitas senam. Masuk semuanya dengan Bu. Komunitas blonjo masuk, komunitas arisan dia masuk, senam di enten komunitas normal, sing lucu-lucu gitu. Tapi senam boleh Bu kalau untuk membahagiakan
suami. Tapi yang sering terjebak sekarang, senam bukan untuk membahagiakan suami, tapi untuk eksistensi diri. Hari senam foto. Mari senam foto. Foto tak boleh bu, tapi jangan diupload, begitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, ada ibu-ibu yang nge-gym di sini? Gym, ikut nge-gym? Oh, gym. Oh iya siap. Mohon Bu, disampaikan yang baik-baik di kelurahan Bu ya. Dulu. Jadi ibu yang saya hormati, ini menjadi penting. Bab tentang hijab ini, tentang aurat ini, menutup ini jadi penting. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ini justru malah akan menyelisihi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam hijab yang menjadi penting. Yang masih belum mantap berhijab, ayo kita. Ibu-ibu punya teman yang belum berhijab? Ibu-ibu punya saudara yang masih belum menutup aurat? Ya, dakwanya jangan jauh-jauh ya Bu ya. Di situ dulu. Kita positif thinking dulu saja. Bisa jadi belum berhijab itu karena nggak punya hijab. Maka jangan bertugas untuk membelikan. Hidayah itu kan dicari, hidayah juga di ini. Ya itu tapi hidayahnya yang mungkin belum punya Bu ya. Udah dikasih. Oh iya. Jadi kalau terhadap dakwah itu mas tatoktu ya. Semampu kita Bu. Kalau kita sudah tidak sanggup lagi ya sudah kita serahkan kepada Allah. Nabi Muhammad saja itu sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum bisa menjadikan Abu Thalib paman kita jadi seorang muslim. Nah itu ukuran Bu. Apalagi kita ya sudah Bu. Maksudnya tapi jangan sedikit Nabi Muhammad kayak seorang Abu Thalib. Apalagi saya. Jangan begitu dulu. Oke, upayanya dikuatkan dulu, baru nanti menyerah nggak apa-apa di akhir-akhir. Bukan menyerah tapi tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian terhadap tantangan ini ada sebuah egosentris, khususnya bagi yang masih muda. Ada istilah kalau di kitab ini, aku kan masih muda. Nah bahasanya begitu. Bahasanya itu masih muda itu masih ingin mencari jati diri, ingin fashionable, ingin kesana kemari. Itu sifat alamiah dasar dalam teori pertumbuhan itu. Ya begitu, perkembangan jiwa itu begitu. Masih muda ini kadang-kadang bersentuhan dengan hijabnya tadi. Makanya suka pilih-pilih hijab tadi itu biasanya. Sekarang di kalangan muda itu ada istilah hijrah. Pernah lihat ya? Istilah itu. Ini hijrah, golongan hijrah. Ya enggak masalah. Hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Kemudian dikawal terus begitu ya. Padahal kemudian dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Mu'minun Bu, ayat 114, yang artinya kamu tidak tinggal di bumi melainkan hanya sebentar saja, jika kamu sesungguhnya mengetahuinya. Makanya gini, terhadap hal-hal yang akan memicu kita masuk ke dalam kategori yang tidak disukai Allah, ini betul-betul kita minimalkan Bu ya. Baik dari sisi makanan yang haram itu kita ini kan, dari pakaian kita yang pokoknya yang nggak sesuai kita geser, dari kalimat-kalimat perkataan yang nggak pas kita berubah ya. Meskipun kita bukanlah seorang malaikat, tapi paling tidak ada upaya kita sebagai seorang manusia untuk bisa memperbaiki diri kita. Diri kita di masa lalu ya sudah ya, masa lalu Bu, masa lalu itu biarlah. Nah itu lagu ya, masa lalu biarlah berlalu. Kalau kita lihat spion terus, kita nggak akan bisa maju, nabrak Bu. Tetapi sesekali perlu lihat spion, barangkali di belakang ada pelajaran yang penting, begitu. Ya. Ada juga yang kemudian kalau pakai jilbab, ini masih muda ya, jilbab itu bikin rambut jadi rontok.
Ada yang begitu? Ada yang mengatakan jilbab itu tidak menarik gitu. Di tahun berapa saya lupa, orang kalau foto ijazah itu harus lepas jilbab. Ada yang bilang dulu ya. Kalau sekarang bagaimana? SD dulu jenengan mungkin. Tahun 80-an ngerasain ya, nggak boleh pakai jilbab, kalau lepas jilbab. Iya, sekarang alhamdulillah sudah boleh pakai jilbab ya Bu ya. Di perguruan tinggi sudah boleh Bu? Boleh kan? Boleh. Boleh. Ada yang sekarang ada sampo Bu ya? Sampo hijab ya? Iya. Saya mengikuti itu. Ada. Jadi supaya nggak lempek itu pakai jilbab, pakai sampo yang hijab itu. Alhamdulillah. Itu dakwah yang luar biasa loh Bu. Ada sampo hijab itu. Saya senang gitu. Ya, maksudnya untuk apa? Menepis orang-orang yang pakai jilbab itu membuat rambutnya rusak, rontok, lempek dan sebagainya. Itu menjadi penting. Ada yang mengatakan dan masih berpendapat bahwa pakai jilbab itu tidak menarik. Ada yang begitu. Posisi jilbaban tak menarik. Mending ini apa adanya, alami gitu. Waduh. Ada yang mengatakan ribet, ganggu, kelamaan. Ini beberapa tantangan pakai hijab ya Bu ya. Jilbab hanya bikin gerah. Memang kenyataannya gerah ya Bu ya, pakai jilbab. Gerah atau tidak Bu? Kalau sudah terbiasa tidak. Ya. Sama dengan pakai mukena itu. Ibu-ibu waktu sholat pakai mukena, gerah nggak Bu? Enggak, saya ada kipas. Ya. Nah, jilbab itu pilihan. Nah, ini ada ya. Belum dapat hidayah. Artinya tadi itu yang saya kaitkan dengan itu ya. Kenapa Mbak nggak pakai jilbab? Belum dapat hidayah. Ini ada di sini ternyata ya. Jadi, ketahuilah Bu bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayatul bayan. Ini penting Bu, ini penjelasan ilmiahnya gitu. Hidayah itu cekak sedikit-sedikit hidayah. Kenapa Pak nggak sholat? Durung oleh hidayah. Nah, ini. Kenapa nggak mau nutup aurat? Belum dapat hidayah. Nah, yang perlu kita pahami Bu, hidayah itu terbagi menjadi dua, yaitu hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Nah, saya jelaskan. Apa itu hidayatul bayan? Yaitu bimbingan atau petunjuk kepada kebenaran dan di dalamnya terdapat campur tangan manusia. Ini namanya hidayatul bayan. Bagaimana bisa seseorang itu suka sholat kalau tidak pernah mendengar azan, kalau rumahnya jauh-jauh dari masjid, kalau tidak pernah mendengar keutamaan-keutamaan sholat, kalau tidak pernah mendengar bahaya-bahaya orang yang tidak sholat. Ini namanya hidayatul bayan. Hidayah yang Allah turunkan melalui campur tangan manusia. Nih. Jadi tentang itu tadi Bu, saya belum pakai jilbab karena belum dapat hidayah. Nah, lalu campur tangan kita masuk Bu, kasih jilbab terus, kasih motivasi dan seterusnya. Itu namanya hidayatul bayan. Nah, sekarang hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu adalah sepenuhnya hak milik Allah. Allah itu kalau berkehendak atas segala sesuatu itu terhadap siapa yang dikehendaki saja. Ya, pasti tidak ada yang bisa menepis, menghalang-halangi, menyuruh, memerintah. Itu hak mutlaknya Allah. Itu namanya hidayatul taufik. Nah, dia merupakan peneguhan, penjagaan dan pertolongan yang diberikan Allah kepada hati seseorang agar tetap dalam kebenaran. Ya, dan hidayah ini akan datang setelah hidayatul bayan dilakukan. Nah ini Bu, hidayatul taufik itu Allah turunkan setelah hidayatul bayan. Nah, sama tadi itu Bu, orang nggak pakai jilbab bilangnya belum dapat hidayah. Orang nggak mau puasa karena belum dapat hidayah, ini salah. Ya. Janganlah kau jual kebahagiaanmu yang abadi dalam surga kelak dengan dunia yang fana. Ya, ini maknanya. Makanya Bu, maknanya ini adalah
Ada upaya kita selaku manusia yang ingin berdakwah itu kemudian memberikan penjelasan. Pak, tak delok ya ono ya ini sampai kok tulung jilbaban. Ngobrol Bu, ngobrol. Tadi itu beberapa alasan. Rambut rontok lah, ribet lah, gerah lah. Yang terakhir mungkin ada yang jawab belum dapat hidayah. Kayak gitu. Lalu bagaimana hidayatul bayan itu muncul? Kita memberi penjelasan, Bu. Mbak, bahwa orang itu kalau pakai jilbab nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang tidak pakai jilbab atau tidak menutup aurat pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, proses itu berjalan. Terakhir pertanyaan kita, Mbak, sampai harus duit jilbab, Pak. Ya. Ada jilbab yang bagus yang menutup. Coba dicoba dulu. Ibu-ibu bodoh cermin, Bu, ya. Kados nopo sih? Kados sales ngoten niku lho, Bu. Coba Mbak, ayo kita bercermin. Cantik loh sampai pakai jilbab. Nah, itu kemudian batasan kita memberikan hidayatul bayan. Nah, kemudian Allah turunkan di saat yang bersamaan ada hidayatul taufik, gitu. Buka hatinya. Bismillah Mbak, habis ini mulai hari ini saya pakai jilbab. Itu kita lihat di banyak tempat dan di banyak orang, Bu ya. Ada yang dulu artis-artis dulu yang nggak pakai hijab sekarang pakai hijab, pakai jilbab. Contohnya siapa, Bu? Ibu pasti paham. Ya Mas, contoh satu aja Bu, artis dulu yang tidak pakai jilbab sekarang pakai jilbab. Syahrini. Saya nggak ngikuti Syahrini sekarang. Syahrini pakai jilbab sekarang Bu. Iya. Alhamdulillah. Sinten malih Bu kali ngoten lho. Inneke Kusherawati. Siapa? Inneke Kusherawati. Emily Guslo, Inneke Kusherawati. Itu dulu nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Itu juga tidak lepas dari hidayatul bayan, lalu turun hidayatul taufik. Nah, ini seputar fikun nisa, tapi yang fokus kepada penggunaan hijab atau khimar atau kerudung atau jilbab tadi ya, dalam rangka untuk menutup aurat perempuan. Ya, itu kira-kira dulu Bu. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan pada kesempatan singkat ini, monggo. Jin, Bu, monggo. Tadi kan jenengan bilang bahwa ketika kita berhijab besar, kemungkinan kan lawan jenis itu kayaknya nggak ada nafsu nih. Tetapi kenyataannya saya pernah dengar dan saya pernah alami. Kita sudah memakai hijab besar, terus kita pakai masker nih. Itu saya dengar dekat saya itu bilang gini, masih muda anaknya. Ya apa ya dalamnya? Kalau misalnya aku lebih penasaran orang berhijab besar tertutup daripada orang yang maksudnya tidak berhijab gitu. Iya, malah lebih penasaran yang berhijab daripada. Ya. Terus ini Ustaz ngapunten, pertanyaan saya adalah apa hukumnya seorang perempuan yang sudah bersuami? Ini saya sendiri nih, sering berpergian ke luar kota karena memang darurat, ada urusan mendadak. Karena kebetulan suami di luar pulau. Siap. Gitu. Yeah. Tetapi saya berpergiannya itu tidak tentu Ustaz. Kadang pagi, kadang malam, tapi lebih banyak malam karena memang kita naik umum nggih Ustaz nggih. Tapi saya bersama dengan mahram saya. Apakah sekecil ini sudah dikatakan mahram juga? Oh, Oke. siap. Terima kasih ya. Pertama, ada klausul, ada kaidah keumuman ya. Keumuman itu al-adatul muhakkamah. Jadi ada kebiasaan itu menjadi hukum. Ada kebiasaan itu menjadi hukum. Nah, di dalam Islam itu kemudian ada perintah untuk menjulurkan jilbab yang panjang sampai kemudian menutupi aurat. Sebetulnya esensi utamanya itu adalah menjadikan kita itu selamat dari pandangan orang-orang yang tidak baik tadi itu. Ini secara umum ya Bu ya, pemahaman secara umum. Umumnya Bu, kalau berhijabnya itu sudah benar, orang itu sudah tidak lagi kemudian berpikir tentang kejahatan. Banyak begitu.
Kok ada orang yang masih berpikir begitu? Nah, maknanya begitu. Itu jangan sampai kemudian menjadikan diri kita malah berpaling mengikuti apa yang jadi statement negatif dia gitu. Kalaupun ada sebagian orang yang masih penasaran bahasanya, ya enggak apa-apa, wong penasaran. Tapi kita kan masih terbebas dari kejahatan dan dosa sebetulnya. Daripada kemudian lalu kita menuruti apa yang jadi statement negatif dia gitu. Ya, itu yang menjadi penting kita lakukan. Sehingga itu tidak memutus upaya kita untuk selalu berhijab dengan sama dengan satu statement begini. Ini laki-laki yang punya statement adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Contohnya begini, mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi mencari rezeki yang halal. Ini bahaya. Satu slogan yang muncul di permukaan kita telan mentah-mentah. Iyo, sing haram itu susah, apalagi yang halal. Kemudian kita fokusnya malah mencari yang haram. Jadi itu kasuistik saya kira ya, itu saya kira kasuistik yang kemudian tidak sampai menggugurkan niatan kita untuk bersemangat menutup aurat. Lalu yang kedua, bagaimana ketika ada seorang ibu atau seorang istri ini kemudian pergi keluar kota dan dalam hitungan sering gitu, tanpa mahram. Ya. Kita lihat dulu tujuannya dan urgensinya sebetulnya. Lalu adakah di situ keridoan dari pasangannya? Kalau beberapa unsur itu terpenuhi, saya kira tidak ada masalah. Dari unsur keselamatan, misalkan, ibu ini memang punya pekerjaan di sana. Oke. Lalu dengan siapa keluarnya? Ini menjadi penting. Kalau keluarnya itu dengan mitranya dan itu terlalu sering, ya mohon maaf. Bahasa Inggrisnya itu trisno jalanan soko. Ini bahasa Inggris. Ya. Bahwa suka itu karena faktor kebiasaan. Pertama biasa, Bu. Pertama biasa. Kedua, ketiga terbiasa. Kelima, ketujuh, kedelapan, kebiasaan. Lalu muncul kenyamanan. Ini bahaya. Kasus-kasus begitu itu ya karena begitu. Aku tiba ini nyaman sampai sampai apalagi kemudian ada pemicu. Ya pemicu ya, banyak pemicu, ibu pun paham lah. Kalau kemudian itu satu titik menjadi satu titik koordinatnya klik, hancur semua, putus semua. Nah, ibu tadi sudah bagus, ada anak misalkan, itu memang menjadi perisai. Ada anak, ada siapa lagi itu yang setidaknya itu bisa mengingatkan kita dari bahaya-bahaya kejahatan, gitu. Sampai kemudian kalau di sekolah kami ya, itu antara ustadz dan ustadzah nggak boleh boncengan. Sementara nggak pun di instansi yang lain, di perkantoran, di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau survei apa dan seterusnya, kayak ini Bu, kayak bukan orang lain, kan gitu ya. Ayo pernah lihat ya Bu ya? Beberapa apa itu ya, keluar karena nggak ada mobil misalkan, ada naik motor, boncengan. Saya bilang pertama biasa, tugas. Kedua terbiasa. Ketiga kebiasaan. Nah terakhir itu luar biasa. Itu bahaya. Pemicunya itu begitu. Pokoknya nggak boleh. Om deket saja nggak boleh, apalagi boncengan. Pertanyaan kita berikutnya, bagaimana kalau naik ojek Ustaz? Ayo. Grabcar aja. Ya, kalau bisa. Ini langganan SMA. Bahkan punya ini ojol langganan ada. Ada driver perempuan tapi nggak tahu bisa milih nggak ini. Ya. Pokoknya hati-hati ya Bu ya. Pokoknya hati-hati aja. Hati-hati aja pokoknya. Modusnya macam-macam Bu. Enten sing direm dadak. Oh, enggak ada safety belt-nya. Jangan mau pegangan apa kalau kayak gitu. Ya banyak hal ya, Bu. Selama bisa dihindari, halo Ibu, selama bisa dihindari. Jika tidak bisa dihindari, seperlunya seperti waktu kita di hutan dalam fikih itu, kalau di hutan tidak ada makanan,
maka yang haram boleh dimakan, tapi dengan klausul secukupnya. Darurat mau kemana kok nggak ada, secukupnya, seperlunya. Kalau udah kebutuhan makannya udah selesai, itu udah menjadi haram lagi, nggak boleh diterus-terusin. Keluar kan terus. Ya Bu ya, jadi itu klausul-klausul yang memang dalam teori keseharian itu terjadi ya Bu ya, terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Bu? Ya, iya sih. Jadi ada klausul yang menyertakan di situ orang tua sudah lagi tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena mungkin kerja, karena mungkin keterbatasan jarak. Ibu kalau ngantor dari sini SMA-nya di Sidoarjo Kota, paling enak pakai GoPay lah. Itu Bu, faktor utamanya adalah bisa menjaga diri. Ya, bisa menjaga diri. Itu yang menjadi penting, bisa menjaga diri dan tidak ada maksud yang lain. Saya mau tanya, orang naik Grab itu punya maksud lain nggak Bu? Niatnya apa? Naik Grab itu niatnya apa? Nah, tapi kalau misalkan yang tadi itu, yang selain itu kan punya niatan yang lain, ini yang bahaya. Tapi mari kita bekali anak-anak perempuan kita dengan beberapa hal yang prinsip Bu. Seperti ya, kalau yang tidak kenal jangan mau diajak yang kemana-mana, begitu loh Bu. Itu prinsip dasar rumah tangga sih. Saya kira keluarga satu sama yang lain itu punya apa kriteria masing-masing, ketegasan gitu saya kira. Monggo yang lain, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, monggo Bu. Ustaz, mungkin hampir sama dengan Bu Endang ya. Kalau ini mungkin bepergiannya itu haji atau umroh ya kan? Karena kan memang untuk umroh sama haji kan berkaitan dengan finansial. Nah, tentunya kalau misalnya kita berangkat tanpa mahram, karena kan nggak semua dari pendapat sudut pandang itu kan prioritasnya kadang berbeda kita sama pasangan gitu kan. Nah itu bagaimana ya Ustadz kalau misalnya berangkat tanpa mahram, sedangkan ada Ustadz yang bilang langsung begini Ustadz, apa namanya, datang ke majelis taklim aja kalau nggak sama pasangan itu namanya bukan menuntut ilmu lagi tapi syahwat yang bicara. Nah itu kajian apa majelis taklim ya, sedangkan kalau umrah sama haji kan lebih jauh lagi gitu loh. Iya. Apakah akhirnya akan menjadi apa ya, dosa makro atau dosa atau bagaimana gitu kan? Betul. Atau memang harus menunggu mahram gitu untuk bisa ke sana. Iya. Ya. Terima kasih. Pertama, prinsip dasarnya, kaidahnya itu seorang istri kalau keluar rumah memang harus sepengetahuan suami. Ya, kemanapun Bu ya, pamit lah bahasanya Bu ya. Kalau dengan pamit kok kemudian diizini, itu sudah lisensinya sudah oke. Ya. Tentang hal yang lebih spesifik, kalau kita beribadah umroh atau haji, memang ini dalam rangka sebaiknya ya Bu ya. Tapi tidak wajib, sebaiknya kemudian itu pakai mahram. Tetapi dalam hal-hal tertentu, alasan tadi itu finansial itu dari keuangan, kalau berdua nggak nutup mas duit, walaupun nutut tuh ngepres, itu misalkan, tepatnya nggak nutup lah, nggak pas, nggak mencukupi. Nah, bagaimana? Itu pernah terjadi Bu di kalangan beberapa kepala sekolah Muhammadiyah. Jadi kepala sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo ini tahun 2017 itu pernah umroh bersama. Tentu umroh itu atas biaya, bukan biaya pribadi, tapi biaya lembaga, namanya perkumpulan tadi itu. Nah, coveringnya itu covering satu orang. Nah, bagaimana langkah kita? Langkah kita begini Bu. Jadi itu kan masih dalam urusan fikih ya, urusan fikih yang tentu satu sama lain boleh berbeda pandangan. Nah, akhirnya untuk kepala-kepala sekolah yang perempuan itu dihadirkan suaminya. Dalam rapat tertentu itu dihadirkan suaminya. Bapak, kami punya agenda umroh bersama. Yang coveringnya ini hanya satu orang. Gitu. Maka bagaimana pendapat panjenengan? Untuk diminta pendapat dulu. Suaminya tadi itu, suaminya ibu-ibu kepala
sekolah ditanyain, kenapa pas sekolah itu, kulo percaya. Ya bahasanya begitu. Kan orang pergi itu tergantung dengan siapa Bu ya. Nah, kalau kemudian komunitasnya saya kira, oh suaminya sendiri sudah tahu itu betul dan baik, saya kira tidak ada masalah. Nah, akhirnya atas kebutuhan tertentu ini kemudian apa istilahnya, administrasinya ya, administrasi yang bisa masuk ke dalam ini imigrasi di Jeddah itu kemudian dibuat seakan-akan kepala sekolah yang itu mahromnya. Gitu. Bisa dipahami di sini ya. Jadi dalam rangka kebutuhan administrasi itu de jure bahasanya. De jurenya imigrasi Jeddah itu kan tidak akan mau menerima kalau ada yang berangkat seorang diri, apalagi perempuan. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau Nggak ini boleh. berkelompok, Kalau berkelompok, makanya kalau berkelompok itu diatur. maksudnya berkelompok perempuan semua. Oh boleh, kalau yang begitu. Saya kurang paham kalau di Perempuan imigrasinya. Ada yang pernah mencoba? Soalnya ada yang nawarin, ada temen yang nawarin, ayo yuk umroh backpackeran gitu. Tapi perempuan semua. Ya iyalah Ustaz. Oh itu mau ditanyakan di imigrasi sana. Oh gitu ya. Khawatirnya jangan lolos di imigrasi Juanda, tapi begitu masuk ke imigrasi Jeddah, jangan reject, tertolak. Memang harus ada lisensi. Iya, jadi harus ada. Kalau waktu 2017 ya Bu ya. Kayak Umi Pipi kemarin itu kan sempat ya, tak ada tanya Umi Pipi itu loh. Hah? Backpackeran sama teman-temannya juga. Boleh begitu. Maksudnya ini diterima di bisa, sana. iya, Oh bisa, kalau bisa berarti boleh. Biasanya itu emigrasi itu bersandar kepada lembaga mana, instansi mana yang menjamin biasanya. Kalau ada jaminannya biasanya memang saya kurang paham aturan sekarang seperti apa Bu. Kalau di 2017 itu belum boleh. Maka yang umroh itu sudah harus bawa mahram. Karena di surat keterangan jalan masuk ke imigrasi itu ditanya. Seseorang tiap orang bawa paspor. Nah paspor ini nanti disetting itu sudah berpasangan begitu. Ya kalau tidak ada pasangan kemudian nggak genap gitu ya, ya ada surat keterangannya, Nah, maknanya kembali kepada pertanyaan awal Bu. Jadi kalau kemudian bepergian dan seterusnya, kalau dalam tempo yang lama itu memang sebaiknya dengan mahram. Jadi penting. Ya. Tapi kalau kemudian urusan-urusan perginya ini dalam tempo yang bisa terukur ya, 10 hari gitu misalkan ya. Lalu komunitas itu diketahui betul oleh suaminya dan gitu, dan suami juga punya urusan yang lain, ada keridoan, keikhlasan di situ boleh. Gitu ya Ustaz. Boleh. Kecuali kalau kemudian ada 1-2 suami yang tidak memperbolehkan, itu nggak diajak memang. Jadi waktu itu kesepakatan kepala sekolah itu kalau memang ada hak dari suami yang mengatakan saya tidak mengizinkan istri saya berangkat, ya tidak berangkat. Sampai seperti itu. Ya sudah. Kok misalkan dari 10 kepala sekolah perempuan ini tidak boleh semua, yang berangkat hanya laki-laki aja. Gitu. Ya. Ini berkembang ya, fikihnya berkembang ya, fikihnya berkembang. Ya. Dan sudut pandang satu sama lain itu akan berbeda. Ya, itu dinamikanya fikih begitu. Jangan jauh-jauh Bu, Imam Syafi'i dengan Imam Malik aja, yang guru sama muridnya itu beda pandangan Bu. Padahal sama-sama imam besar. Tentang apa? Tentang kaidah rezeki. Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat rezeki itu akan Allah berikan kepada seseorang setelah seseorang itu berusaha. Sementara Imam Malik berpendapat kalau Allah berkehendak rezeki itu pasti datang. Beda ya Bu ya? Enggak ketemu. Ini muncul dengan argumentasinya, Imam Malik juga muncul dengan argumentasinya. Pulanglah, sudah saya nggak sepakat sama guru. Pulang Imam Syafi'i, di tengah jalan melihat ada Anggur. Orang yang angkotnya macet tuh, ya macet, didorong sama beliau, dibantu, diberi anggur. Seneng Imam Syafi'i, aku oleh anggur. Setelah membantu orang lain, datang ke Imam Malik, saking senengnya ingin membuktikan kebenaran teorinya, pendapatnya, matur ke gurunya, wahai guruku Imam Malik,
lihatlah Allah itu memberi rezeki setelah saya mendorong gerobaknya tukang anggur yang rodanya rusak. Saya diberi anggur, alhamdulillah. Ini guru saya kasih. Imam Malik tersenyum. Ternyata gurunya udah punya. Ya. Imam Malik tersenyum. Kenapa guru tersenyum? Mau saya yang menang? Iya, kamu gak salah. Saya juga gak salah. Kamu dapat rezeki setelah membantu orang, dan aku dapat rezeki darimu. Duduk ini aja sudah dapat anggur. Kamu harus berjuang dulu, dorong dulu baru dapat anggur. Nah, saya duduk saja dapat anggur. Dalam teori fikih itu tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak. Tidak bisa yang ilmu paling benar, tidak bisa. Fikih bu, ayo sholat kalau mau sujud kaki dulu, lutut dulu atau tangan dulu. Yang berpendapat dan ansih tangan dulu. Loh, ya nggak bisa. Sewaktu-waktu juga butuh kaki kok. Yang berpendapat lutut dulu. Lo nggak bisa, kalau sudah tua tangan dulu. Padahal tangan dan kaki itu sama-sama nggak benernya. Pakai apa ya Allah alam. Ya itu mana ya. Jadi apa? Tidak ada yang kemudian jadi mutlak dalam fikih. Itu ya Bu ya. Terakhir barangkali Bu, ada yang mau nanya lagi? Yang Atau dimaksud isbal tadi apa sih? Isbal. Nah, isbal itu gini Bu, dalam kembali kepada kebiasaan adat istiadat orang-orang Arab ya Bu ya. Orang Arab itu kan kalau pakai pakaian itu kan tebel-tebel, panjang-panjang. Kan kayak zaman sekarang yang pakai gaun pengantin sampai Yang pengantin, lantai. betul. Makanya ada sebagian kelompok ya, golongan untuk menghindari isbal itu kemudian memendekkan pakaiannya. Ya Bu ya, ada sebagian kelompok itu yang kemudian untuk menghindari isbal supaya tidak menyapu lantai itu kemudian memendekkan pakaiannya, memendekkan celananya, memendekkan macam-macam dalam rangka itu. Tapi sebetulnya ilatnya itu, alasan mendasarnya itu bukan itu. Tapi yang diharamkan itu bukan isbalnya, tapi yang diharamkan itu kesombongannya. Apa sih niat kemudian memanjangkan bajunya itu? Oh, kalau karena pamer riak kesombongannya, saya punya gaun yang lebih daripada yang lain. Ini yang menyebabkan haram. Sementara ibu-ibu kalau misalkan pakainya panjang sampai menyapu lantai sedikit, nggak masalah, nggak haram. Ya begini, isbal itu begitu. Ada yang menjaga betul supaya tidak isbal, itu dipotong kainnya, sehingga kemudian di atas mata kaki. Ada yang sampai berpendapat kalau celananya harus di atas mata kaki. Kita di Muhammadiyah tidak begitu, karena yang menjadi ilahnya, alasan mendasarnya itu bukan ukuran celananya, tetapi adalah niat memakai. Kalau misalkan niat pakai celana yang sudah di atas mata kaki, tapi ada unsur kesombongan, ini kan sama saja kembali kepada yang menyapu lantai tadi. Iya kan Bu? Ya, jadi kembali kepada niatan kita untuk menggunakan baju itu untuk apa sebetulnya. Sekali lagi, kalau baju bagusnya, isbalnya itu untuk kesombongan, itu yang dilarang dalam agama. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Sekali lagi, kalau pekan depan atau mana kapan lagi aku figur bisa ini sama Ustaz Namawan gitu nih. Kupasnya itu cek, kupasnya cek juru cek enak. Saya tidak mempermasalahkan ini, tapi saya sebaiknya kepada ahlinya gitu, maksud saya. Nah, nanti kalau ini saya spill pendek-pendek aja ya, yang dasar-dasar ya. Saya kira yang saya sampaikan tadi itu tidak ada ya hal-hal yang menurut saya terlalu jauh, tetapi sudah cukup dipahami menjadi sebuah kebutuhan untuk menutup aurat. Saya kira begitu. Awal hingga akhir, jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, nasrullah wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.